Yang kedua, apakah Pak Prabowo menurut panjenengan masih layak nyalonnya bolak-balik kalah kan itu? Masih layak. Heeh. Nek tak jawab layak ya layak abae. Cuma kudune yo berpikirlah kalau bolak-balik kalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yani Wijaya nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat lahir batin. Alhamdulillah. Oke. Hari ini pemirsa kita berbicara dengan pengamat politik nasional yaitu Bapak Muhammad Yani Wijaya. Beliau adalah aktivis masyarakat yang selain itu juga beliau adalah pemerhati politik baik lokal, regional maupun nasional. Dan kita hari ini akan berdialog tentang majunya kembali Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2024. Itu sudah viral di beberapa media, ngaten Bang nggih? Betul, betul. Jadi kalau saya lihat pertama Pak sebagai warga negara Indonesia, Pak Prabowo itu tidak mengenal menyerah Pak, gitu. 2004 dia ikut konvensi Partai Golkar, 2009 bersama Bu Mega, 2014 maju bersama Hasim. Prabowo melawan Jokowi yang pertama, yang 2019 Prabowo melawan Jokowi yang Jilid kedua. Dan nanti rencana Prabowo Subianto akan maju lagi. Nah, bagaimana kansnya Pak kira-kira? Kalau menurut saya usia itu tetap berpengaruh, ya. Kalau kita bicara politik bahwa betul kalau saya melihat di TV One, melihat di beberapa TV nasional bahwa kemauan para pendukungnya, para pengurus untuk mengajukan Pak Prabowo, seharusnya Pak Prabowo punya legowo lah, karena usia itu akan pengaruh. Mohon maaf kalau kita bicara Singapura ya, yang sudah sering jadi Perdana Menteri akhirnya di tengah jalan berhenti. Ini kan jangan sampai terjadi di Indonesia. Singapura Pak, kalau Malaysia Mahathir Muhammad tuh ya. umur 94 ya. Pak. Ya, tapi begini, kita bicara Mahathir ya. Karena Mahathir sudah menanamkan kepercayaan terhadap masyarakat sejak dini, sudah terpilih sejak dini. Sudah lama sekali. Dan itu betul-betul diharapkan. Kalau di Indonesia, mohon maaf, politik kan sekarang sudah jadi makanan sehat bagi rakyat di Indonesia yang jelas. Dan mohon maaf beberapa kali kenyataan yang ada, ya. Ini bahwa muncul Satrio Piningit, kan seperti itu toh. Yang mohon maaf pada waktu SBY tidak mungkin, koyoran mungkin SBY maju presiden pada waktu itu. Pada waktu dia terpinggirkan, termarginalkan kalau saya bicara. Setelah itu bicara lagi Jokowi yang koyoran mungkin awalnya mau wali kota langsung mencolok di Jakarta, sekarang jadi itu. Kan begitu toh. Dan perjalanan karir politik memang diawali dari bawah semua. Dalam arti si Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang jelas pada waktu punya kendaraan politik sendiri, ya namanya Demokrat. Itu melambung pada waktu itu. Pada waktu itu sangat melambung. Dan juga Jokowi berangkat dari wali kota dan punya nama, ya. Ternyata di Jakarta juga meledak. Nah, ini mohon maaf kalau saya bicara Pak Prabowo, memang niat pantang menyerah itu baik-baik saja. Kan kasihan kalau nggak ada dine. Tapi kan sudah berusaha. Nilainya itu kan bukan ending Pak, kadang-kadang orang itu. Yang penting kan prosesnya. Harga diri gitu. Siapa tahu menang Pak. Ya, tapi kalau menurut saya ini peta yang ada di Indonesia ya. Kalau kita bicara Indonesia sekarang dengan hadirnya anak buah Bu Mega, gitu, namanya Pak Ganjar yang notabene sekarang Gubernur Jawa Tengah. Ini kan juga melambung hari ini. Bisa saja akan muncul seperti Jokowi sebelumnya. Kalau dulu disukan bahwa Pak Jokowi akan membuat aturan bahwa presiden 3 kali, nyatanya sampai sekarang juga tidak. Beliau menolak karena sebagai negarawan yang bagus, karena seperti itu. Memberi kesempatan ke yang lain untuk memimpin, mengukir sejarah di negeri ini. Jadi ini menurut saya
Kalau itu nanti terjadi, itu hitungan saya dengan tangan, dihitung dengan angka driji 1 sampai 10 ya. Hari ini keberanian Pak Ganjar ini sudah mencapai angka driji 5. Kalau bisa mencolot satu lagi 6, ini juga membahayakan. Bahkan kalau Pak Ganjar bisa nekat, bisa keluar dari PDI kalau memang tidak direkom oleh PDI, ya. Dalam arti apapun Ganjar dibesarkan oleh PDI. Dadi wong dadekne kok PDI. Lahirnya kayak gitu bahasanya. Namun sekarang kalau kita bicara politik, ya. Bicara politik 1 tambah 1 bisa 10. 1 tambah 1 bisa 9. 1 tambah 1 bisa 6 itu tadi. Bukan 2 Pak ya? Iya, kalau 2 yang jelas harus ngikut apa kata Bu Mega. Ya. Jadi nek kader PDI selaku petugas partai, kowe nek tugas ya jalankan itu saja. Kowe aja nyalon, biar ini gandeng sama ini. Kan begitu toh. Judulnya kan ini analisa saja. Mungkin sekarang dengan banyaknya banner dan baliho yang ada di mana-mana, bahkan se-Indonesia, ya. Kalau saya tahu di Ponorogo sampai ke Solo itu gambar Mbak Puan memang sangat banyak. Tapi dibicara elektabilitas dari pengamat politik yang ada di Indonesia, ternyata belum bisa menempatkan Mbak Puan di angka yang signifikan atau di angka atas. Kan belum Pak. Tapi pendahuluan. betul, walaupun pemanasan, walaupun di tahap, kalau itu jalannya itu, karena gini, mohon maaf ini, kalau kita bicara sekarang ibaratnya orang yang lahir dari PDI kan sudah akan muncul 2 ini. Ini bahasa dulu bahwa Surya Paksa kembaran. Ndigo sing kalah, salah siji kan begitu. Gak mungkin luru-luru dadi kan, gak mungkin toh. Gak mungkin dua-duanya kelihatan dipasang kalau menurut saya. Kalau hitung-hitungan dengan tangan, ya mungkin Mbak Puan mau gandeng sama ini atau sama ini. Dan ini supaya Ganjar tidak bisa masuk. Tapi semakin orang itu biasanya semakin merasa teraniaya atau semakin dianiaya, akan ini muncul. Kemauan masyarakat untuk mendukung akan muncul. Bahkan kalau kita lihat sekarang banyaknya sudah berdiri relawan Ganjar, relawan Ganjar. Yo, gak ngerti sistem yang dipakai apa, kita kan belum sampai situ. Dan memang kalau bicara pengamat politik ini kan cuma hasil dari rekapan para masing-masing pengamat itu sendiri. Mungkin ini mengunggulkan ini, mengunggulkan. Kalau kita katakan pengamat dari daerah, ya, kita bicara daerah-daerah, orang yang hitungin ini udah bargaining karo bayaran, saya akan membaca sesuatu dengan jernih. Opo ene, ya. Ganjar ini tidak bisa disepelekan menurut saya, ya. Tidak bisa disepelekan. Mungkin sekarang untuk menjegal ini Ganjar, untuk menjegal satu lagi Ahy, ya. Ini juga walaupun memang Ahy belum sepopuler Ganjar hari ini. Tapi kita juga tidak tahu karena masih ada proses 1 tahun lagi paling tidak. Konvensi itu mungkin di 2023 mesti sudah dimulai siapa calon nanti yang akan direkom atau tidak lewat jalur mana. Dan seberapa kekuatan dari calon itu sendiri atau elektabilitas, akuntabilitas, bahkan juga kapabilitas orang itu terhadap masyarakat digemari atau tidak. Selain itu kemauan masyarakat itu kemana? Apa sih gelem dukung kae, apa sih ngikuti ini, dan masyarakat kelihatan sekarang tidak mau diperbudak oleh kepentingan politik orang-orang tertentu atau kepentingan politik penguasa politik gitu loh. Sekarang kan ada penguasa negara, ada penguasa politik. Sekarang podo adu jotos untuk memberikan kekuatan, ya. Jotosnya jotos politik loh, bukan jotos pukulan. Ini jotos politik, bagaimana orang itu bisa mencalonkan calonnya nanti jadi presiden, gitu lah. Tapi apa jeleknya Pak Prabowo Pak kalau maju lagi? Kalau menurut saya, selain usia loh, tadi kan ya. usia ya. Jadi monggo, masih kuat, masih ya Pak Prabowo maju monggo, itu kan hak Pak Prabowo. Cuma masyarakat secara awam ini kan bisa menilai, berilah kepada kesempatan kepada generasi kita untuk memimpin bangsa ini. Nek iso wong tuwa mandi to wae. Belum pernah. Istilahnya kan beliau kan masih Pak. Penasaran kenapa enggak jadi gitu loh Pak. Ngopo ora dadi, ngopo ora teko kono ngono ta judule. Bagaimana caranya? Beliau kan pantang menyerah ini. Ya betul. Memang prajurit pantang menyerah, tapi kalau masyarakat itu
Saya punya keyakinan ya seperti ini. Wong sing iso bijiki masyarakat kok. Kenyataannya masyarakat tidak menghendaki mau apa lagi. Pemaku dhisik milih ping pindho, ya. Mungkin Pak Prabowo juga Pak ya? Ya Mas, makanya kalau itu mestinya mbok legowo wae Pak Prabowo menikmati hari tua. Jadi gitu loh Pak 2024. Kalau saya menikmati hari ya. Pertarungan terakhir barangkali. Tapi ki yo medeni. Kalau Pak Prabowo bisa jadi pun kan sangat mengeluarkan energi yang sangat kuat. Karena calon contoh sekelas Ganjar, mungkin juga Anies, mungkin aja lah ya. Walaupun toh sekarang dibaca dari kacamata Anies jadi mergo Pak Prabowo mungkin wani nglawan kan gitu toh. Tapi kalau kemauan masyarakat arus bawah itu dukungan sangat kuat, itu juga membayani. Contoh sekarang dukungan Ganjar Pranowo, ya fans Ganjar, sedulur Ganjar dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah muncul dalam arti. Tapi juga ada sahabat Luhut gitu Pak. Tapi saya balik pertanyaannya Pak, apa istimewanya Ganjar Pak menurut jenengan? Jadi begini, kalau menurut saya Ganjar juga dilarikan dari politik dari bawah. Kalau menurut saya, ya. Mungkin kesempatan ini dia beri kesempatan masyarakat dengan kesuksesan Ganjar kemarin di Dewan beliau juga sering muncul. Ya. Yang kedua Ganjar waktu jadi kepala daerah ternyata juga peduli kalau menurut saya. Juga nyatanya sekarang antar kepeduliannya ya. Antar daerah beliau mau datang, mau menyempatkan, membantu dan lain sebagainya. Mungkin itu pandangan itu bisa dilihat dari itu. Tapi Jawa Tengah nggak bagus-bagus sama sih Pak. Ya jadi begini. Selama 2 periode ini kan. Kalau kita bicara barometer, itu kan kelasnya nasional. Kita tadi kan belum membaca apakah Ganjar nanti kuat atau tidak. Karena itu, cuma hari ini yang mungkin sanggup lah ya, mungkin sanggup menanti melawan Pak Prabowo mungkin hari ini di atas kertas kan Ganjar ya. Mungkin nanti bisa Anies, mungkin nanti Ganjar gandeng Prabowo, gandeng Ahy, mungkin gandeng Anies, kita juga belum tahu toh, masih. Yang jelas keberanian kalau kemarin saya dengar bahwa Pak Ganjar siap diberhentikan, siap dipecat, itu kan wis nekat berarti gitu loh. Ya punya niatan. Jadi tidak ada suatu kejadian tanpa adanya niatan. Tapi dinamis loh Pak politik itu. Ya, sekarang iya, tapi kalau Bu Mega stop, pripun Pak? Tapi kemarin kan dia sudah berani siap diberhentikan. Nah, ngomong ngono. Saya kemarin itu lihat di TV itu kan bicaranya kayak gitu. Berarti memang berani melawan. Boleh berani kan ya, semua politik hitung-hitungan kok. Bejo karo ora kok gitu loh. Jadi kalau saya bicara hari ini yang bisa melawan Prabowo, bukan saya melarang Prabowo loh ya. Monggo, tadi memang situasi politik itu setiap jam, setiap hari, setiap detik kan berubah. Cuma namun saya punya keyakinan Prabowo tetap ada yang melawan. Tetap enak lawan menurut saya. Ya. Karena pemerintahan di Ponorogo walaupun saiki unine koalisi-koalisi tekon doto, kalau memang ada calon kuat ya bodoh melayu. Gitu Pak ya. Betul. Di Ponorogo nasional juga. Ya nasional kayak gitu. Kemarin kan ya nyatanya kan seperti itu toh. Kalau di zaman pemerintahannya Pak SBY sing kuat kan ya Pak SBY ya toh. Kenapa begitu ada calon bagus yang melayu toh? Ini fakta loh. Sekarang bicara fakta, kalau masalah sing dadi sopo, ya ditunggu episode berikutnya. Kalau sekarang kan belum bisa menilai. Cuma memang di beberapa kota termasuk di Ponorogo kan juga sudah ada namanya fans Ganjar. Ada. Sementara sahabat Prabowo belum ada Pak ya? Ya belum ada itu. Saya dengar itu di Burate itu juga ada itu fans Ganjar, ya. Dalam arti ini mungkin didahului dari kota-kota di sekitarnya, mungkin nanti akan muncul dan sebagainya. Ya kita lihat nanti perkembangan. Dadi urane didelok dengan cara kita. Nanti nek wis wayahe mawon. Iya betul. Jadi yang penting Pak Prabowo masih bisa Pak ya? Iya, kalau menurut saya yang penting bisa bersaing. Cuma Pak Prabowo kan juga harus tahu diri sejauh mana kekuatannya nanti gitu loh. Dalam arti nih iso lebih baik mandito kalau menurut saya. Ini nek panggah ngeyel ya monggo. Wong itu hak pribadi, panjenengan juga punya kendaraan, gitu, punya partai. Yo kita tidak tahu tuh. Kalau jadi kita sebagai rakyat kan yo samina wa ta'na saja. Gitu,
Kalau saya, jadilah kita warga negara yang baik, taat pada pemimpin. Ini skenario Pak ya. Ya. Skenario ini kan kita dengar-dengar isunya Pak Prabowo sama Mbak Puan Ya. pasangan. Nah, nanti lawannya Ganjar dengan siapa begitu ya. Nanti menang siapa kira-kira? Iya, kalau saya Seandainya loh ya. saya punya opsi ya. Saya punya opsi mungkin Ganjar isu dengan AHY atau Anies. Itu membahayakan. Kalau menurut saya ini nanti juga berat. Pak Prabowo berat kalau itu terjadi. Ya. Atau lagi lewat mungkin penyandang dana yang kuat. Tentunya Pak Ganjar gandeng karo Menteri BUMN ya. Sing jari ditira karo-karoan kuwi. Pak Erick Thohir. Ya itu kan saya tidak tahu jenengnya rata apal karena sekarang kan tidak ada sekolah kabinet itu PMP ya. Makanya sekarang pertimbangan kalau menurut hari ini hitung-hitungan di atas kertas kan Pak Prabowo itu kelihatannya loh. Karena koalisi dengan PDI Perjuangan. Sopone sing dicalon nih kalau sekarang pasang gambar di mana-mana kalau bukan Mbak Puan. Ya. Cuma nanti kita lihat peta ini akan semakin meruncing atau melebar gitu loh. Nek meruncing berarti kuatnya sangat kuat sekali lawannya. Ya. Nek melebar berarti tabrakan betul-betul tabrak. Dalam arti Pak Ganjar juga nekat, Pak Prabowo juga nekat. Nah masalah partai saya yakin nek calon gue kuat, saya yakin partai itu akan merapat. Saiki MOU besok bisa pergi kalau sudah detik-detik terakhir. Ya. Apalagi Pak Jokowi wis ora nyalon. Opo sing disungani kan begitu toh. Tapi kalau sekilas Pak ya, jadi dulu Pak Prabowo kan mau di kabinet Pak Jokowi. Kan sudah ada mungkin pembicaraan, deal-deal tertentu barangkali. Jadi begini, sekarang kalau kita bicara Pak Jokowi, ini Pak Jokowi kan bukan pemilik partai. Tapi kan penguasa ini Pak. Ya betul. Sampai 2024 loh Pak. Iya betul. Sampai pemilu loh Pak. Betul penguasa. Di balik pemikirannya Pak Jokowi, kita kan juga tidak bisa membaca juga. Apa karepe Pak Jokowi kan nggak ngerti itu. Mau merangkul lawan loh ya. Apalagi ditempatkan di tempat yang menurut saya sangat strategis seorang Prabowo kalau menurut saya. Menteri Pertahanan menyangkut nyawane wong Indonesia loh, remekarurane Indonesia itu pertahanan itu. Jadi negara itu kuat, pertahanannya juga harus kuat itu loh. Itu menempatkan di situ sudah ada dihitung kalau menurut saya. Dan artinya kan ke depan juga punya langkah jangka panjang. Jangka pendeknya Menteri Pertahanan. Jangka panjangnya kan ya kalau menurut saya belum mesti kalau Pak Jokowi mengarahkan sampai segitu. Ya. Karena Pak Jokowi tidak tanda tangan rekom ini. Mohon maaf lah ya. Yang tanda tangan rekom adalah Bu Mega sama Pak Prabowo sendiri loh. Sekarang mohon maaf ini. Jadi mungkin para pemilik partai yang lain ini seinceng-inceng kalau menurut saya. Sopo aku ikut sopo. Yang menang sopo kelihatannya. Nah biasanya melihat itu dari elektabilitas, dari survei ya. Jadi sekarang di Indonesia itu sudah banyak sekali survei. Maka dari itu harapan saya, yang penting rakyat itu harus tenang. Yang penting rakyat tenang, negaranya aman. Itu aja selesai. Golek pangan angel, kepentingan kita sekarang terhadap pemerintah ya. Berilah rakyat itu kemudahan. Termasuk kemudahan mengakses pupuk, kemudahan menjual barang-barang hasil pertanian itu layak. Itu aja. Rakyat mesti tenang. Wis ora mikir milih sapa itu. Dibalik naiknya elektabilitas Pak Ganjar. Ini karena medsosnya kan gencar Pak ya. Gitu. Tapi secara pemerintahan menyoroti seperti apa Pak Jawa Tengah ini? Kalau menurut saya kalau pemerintahan kan wajar toh. Wajar saja kalau bicara biasa-biasa saja dalam arti cuma Kan kalau ada Kofifa, ada ya kalau Kamil, ya sebenarnya kalau dibandingkan Jawa Timur ya masih mending kalau menurut saya untuk menampilkan daya kepemimpinan loh ya atau cepat tanggapnya loh kalau saya bicara seperti itu. Juga cepat tanggap Pak. Iya tapi kenyataannya sekarang kalau bicara secara nasional elektabilitasnya kan cepat naik Ganjar ini. Ya, tapi kan Pak Ganjar sudah 2 periode, Kofifa baru 1. Ya itu wallahu alam yang penting sekarang kan Pak Ganjar sudah dibiji sama masyarakat toh. Dalam arti sudah antar wilayah. Bahkan mungkin sudah sampai luar Jawa ini sudah
sahabat Ganjar mungkin muncul Papua ini. Pak, ya. Kemarin Iya. di Papua sudah ada. Ini muncul dan inilah yang akan menimbulkan suara-suara masyarakat ini, elektabilitas Ganjar akan naik gitu. Tanpa ada dukungan real dari masyarakat bawah gitu. Nek cara Ponorogo nek Sandra Jepit, nek pasukan Walet dan lain sebagainya. Nyatanya sekarang mohon maaf wong cilik kan ra kena disembelahna nih. Mega bisa muncul, Mega PD bisa besar karena bahasa jargon wong cilik toh. Fakta toh ini. Dan sekarang wis ditiru sapa wae wong cilik dan wong cilik. Ning nek wis dadi pejabat, wis dadi penggede, aja lali karo wong cilik. Itu aja harapan saya seperti itu. Tapi terakhir Pak, Ya. ngeten. Kalau nanti seandainya PDIP ngerekom Ganjar, kan Terah Soekarno jadi hilang Pak. Ini sudah Pak Jokowi kan sudah di luar keluarga Bung Karno gitu. Nanti setelah Terah atau misalnya Pak Karno kan hilang lagi, nanti semakin jauh, nanti bagaimana nanti Pak? Nah ini kan melihat perkembangan fenomena. Wong Indonesia itu negara demokrasi kok, bukan negara kerajaan kok. Kan wajar-wajar saja. Nggak masalah. Nah monggo untuk mempertahankan Trahnek kuat payu didol, payu dijual disuguhkan di masyarakat monggo. Nek ora payu aja dipeksa. Karena ini negara demokrasi, bukan negara otoriter ya. Berilah kesempatan putra terbaik bangsa ini untuk memimpin Indonesia. Ya. Kayaknya jangan dukung Pak Ganjar ya Pak. Oh, kita bicara pengamat kok apa enaknya kalau kita bicara kan ngamati Tapi saja. kan kita beri kesempatan Yo. kepada yang muda. Ya kalau saya kalau iso pemimpinnya beri. Sekarang kan zamannya unen-unen milenial gitu loh. Tapi kalau semangatnya tetap nasionalisme sejati kayak Pak Prabowo bagaimana Pak? Ya, sekarang kan orang itu kan karena demokrasi tadi kan boleh toh. Melawan kan boleh toh, dalam arti melawan secara prosedural. Dalam arti ya lek terane konvensi nek PDI ngo milih ya berarti kan betul-betul sesuai dengan harapan PDI atau mungkin partai lain yang nanti mengusung kan bisa saja sekarang. Sekarang masih jauh loh, sekarang wis muncul namanya Van Ganjar. Masih 3 tahun Pak ya? Iya. Tapi sudah muncul Pak ya? Heeh. Siap. Nanti kalau kita bicara kan bicara omong apa enake wae kalau saya. Apa salah sing dadi presiden sapa dipikir carry. Rakyat nanti simpati kepada siapa ya itu yang akan terjadi. Jadi masyarakat ini sing penting taat pada aturan pemerintah gitu. Sandang pangan pena. Iya, sandang pangan pena, gitu. Murah sandang murah pangan. Baldatun barebun, baldatun thayyibatun barebun ghafur ya. Jadi nek Pak Jokowi penak ya pikiran subsidi wae ono. Masyarakat tanpa disubsidi tidak akan mungkin kuat beli. Gitu. Terakhir sekali Pak. Ya. Kalau Prabowo versus Ganjar, jenengan milih sinten Pak? Nah aku tuh milih Ganjar aku. Padahal kemarin 2 periode 2 kali pilihan pilih Prabowo Pak ya? Iya, mergane ya kayak gitulah nyatane. Waktu gandeng Bu Mega saya pilih Bu Mega wong aku pengurus PDI pada waktu itu kok. Ini 3 kali yang milih Pak Prabowo Iya. Ini enggak nanti. Ya belum tahu saya. Bolak-balik yang penting kan kenyataannya seperti itu. Tapi kalau nanti Pak Prabowo sama Pak Ganjar Pak, kayak Mbak Puan jadi ketua DPRD, ketua DPR RI atau ketua umum PDIP, kan bisa saja Pak. Bisa lah. Kan pasangan itu kan belum tentu jadi ketua wakil presiden. Kalau bicara ketua atau pasangan itu kan urusannya sana toh. Ya. Kita kan menilai apakah mungkin Pak Ganjar melawan Pak Prabowo satu. Mungkin jawabannya Pak. Mungkin. Yang kedua, apakah Pak Prabowo menurut panjenengan masih layak nyalonnya bolak-balik kalah kan toh? Masih layak. Heeh. Nek tak jawab layak ya layak abae. Cuma kudune ya berpikirlah kalau bolak-balik kalah itu lho. Nek wong Ponorogo Kofifah itu 2 kali kalah loh Pak. Yang ketiga menang. tapi lawannya kan enteng sing ngeri. Lek lawannya abot. Pak Gus Ipul loh. Yo kalau menurut saya enggak berat. Dibanding Pak Dekarwo yang sudah punya jaringan di bawah gitu loh. Gus Ipul jaringan juga NU loh. Nah, NU tapi NU ya betul Melayu kok. Lagi Pak Prabowo kan juga begitu Pak. Nah, Jaringan juga kuat Mas ya. Makanya nanti Gerindra kuat, PDI Makanya nanti dilihat saja kenyataan yang ada apa yang saya sampaikan. Wong ya surup kan yo ngerti toh. Nek mulai kan lewat ya Pak Ganjar yang lawan tenan berarti kan tenan. Ya, masalah gue menang urane ya didelok perjalanan dan waktu yang akan menentukan. Tapi nek ndelok ramalan nih Pak Ganjar
elektabilitasnya sangat naik tajam. Saat Street ini. ya saat ini. Tapi mungkin enggak 3 tahun ini bisa turun Pak atau tambah naik? Tapi kemungkinan ini nek wis munggah iki medun angel biasanya. Tapi nek ngisor iki munggah abot ini oke. Itu. Jadi Tapi saat ini sementara Prabowo yang jadi juara Pak di survei-survei itu Pak. jadi begini, Nomor 2 Ganjar baru. beda ngomongnya surveinya wong daerah lah ya. Ning kono survei mesti enak ubur ampene dan lain sebagainya. Ngoten Pak. Nah, neng kene kan ngomong analisa dengan pakai otak dan pikiran kita. Dan fakta yang ada. Fakta yang ada di lapangan. Sebetulnya kalau saya ke warung, milih sapa iki karo iki. 10 kali saya bicara itu. Yang saya milih Pak Prabowo loro iji. Yang Ganjar Jam 8. 82 ya berarti. Oke. Pak sudah dan pemirsa sudah dan kita harus sholat ke masjid, menjaga keimanan juga menjaga imunitas gitu Pak. Terima kasih. Apapun politik, perbedaan politik nggak masalah Pak ya. Yang penting tetap NKRI, ngoten mau. Amin. Sip, Gitu. sip. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Gatot Pak Yani Wijaya. Wijaya. Pengamat politik nasional juga daerah, ngoten Pak. Siap. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Demikian pemirsa, jangan lupa tetap tersenyum, tetap bahagia. NKRI adalah milik kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.